Bang, melihat kemarin Ri Suryo sudah kembali lagi preskon dan mengatakan bahwasanya mereka mensomasi Pak Jokowi, mensomasi Pak Jokowi secara terbuka dan juga secara tulisan, di mana mereka keberatan dengan statement Pak Jokowi yang mengatakan bahwasanya kasus ijazah ini ada orang besar di balik ini. Abang sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Kata Jokowi kan. Jadi ada somasi dari Rosuryo. Mm-mm. Sebenarnya apa sih yang Rosuryo somasikan itu kita belum tahu juga tuh. Tentang apa dia somasi itu? Tentang statement Pak Jokowi yang mengatakan bahwasannya ada orang besar di balik ini semua. Nah, terus dia somasinya apa? Rosuryo orang besar bukan dia itu badannya. Kan kecil badannya. Mereka merasa difitnah, Bang. Mereka merasa difitnah dan ingin meminta Pak Jokowi untuk minta maaf secara terbuka. Ya enggak, semua ini kan akibat ulahnya mereka sendiri. Rosuryo TS sendiri yang memulai ketika disangka-sangka mereka ribut sendiri. Jadi ya salah-salah mereka sendirilah. Gitu si Roy Suryo ini kan. Sekarang Roy Suryo ini sekarang musuhnya banyak. Ada Farhad Abbas, ada Sylvester, ada Firdaus Oyobo, kan banyak dia musuhnya kan. Kita aja nggak jadi musuhnya dia tuh sampai sekarang tuh. Ngapain kita musuh sama dia? Jadi yang jelas somasinya tuh nggak punya dasar. Somasi itu adalah suatu cerita di mana teguran hukum yang kemudian punya dasar apakah ada kriminalnya atau apa. Jokowi kan nggak menghina satu orang satupun. Ya cuma bilang ada orang besar di belakang ini. Kan itu aja. Kan di belakang Surya kan bisa ada orang besar. Kadang-kadang dia duduk di meja, di belakangnya ada orang besar, ada orang kecil, ada apa kan gitu. Jadi macam-macam. Gitu. Jadi nggak belum memenuhi unsur lah somasinya itu. Cuman sebaiknya ada Surya fokus sama perkara yang sedang dilaporkan, CS ya. Dia kan dilaporkan sama Firdaus, sama Farhad Abbas, sama siapa lagi Berarti bersatu. Pradi Bersatu, sama banyak hal kan dia dilaporkan kan. Itu fokus ke situ. Ngapain sih nyerang-nyerang Pak Jokowi, gak ada gunanya juga gitu. Jadi Bang Rosyuro ya sedih juga kita ngeliatnya. Kenapa nih? Sedih lah kita ngeliatnya Bang Rosyuro. Ini sedih sama miris, mirip-mirip tuh. Kadang kita bilang miris, kadang bilang sedih. Sedihnya kenapa, Bang? Ya sedih ada kelakuan-kelakuan seperti ini kan ya, yang kemudian dia yang bikin gaduh, dia yang memulai, tapi kemudian ketika dibantah-bantah dia ribut lagi, merasa terzolimi kan gitu. Itulah sedih. Tapi ada orang sedih sembari ketawa kita ini kan gitu. Tapi Abang lebih ke sedih yang kasihan atau sedih yang Iya kan, gimana? ada kalau sedih beneran kan kita nangis, Uh, tapi karena sedih dan miris jadi kita nggak nangis gitu. Jadi melihat Bang Rosurya ini kita sedih dan miris. Orang yang sedih pasti nangis atau sedih keluar air mata, tapi karena ada kata mirisnya jadi nggak jadi nangis kita. Oke, Bang, kemarin juga dari wakil TPUA juga mengatakan bahwasannya Pak Jokowi ini sudah pencemaran nama baik juga kepada mereka dan juga fitnah terhadap Ya, mereka, Bang. ya, Karena tuduhan yang betul. orang besar ini, Ya, Bang. jangan dibalik-balik lah. Kalau Pak Jokowi bilang di belakang Rosurya ada orang kecil, dia marah. Di belakangnya dibilang ada orang besar, dia marah juga. Semuanya apa? Gitu kan cuma dibilang di belakang Pak Rosurya ada orang besar. Gitu. Kalau dibilang ada orang kecil bagaimana? Apa marah juga? Jadi sebenarnya ini belum memenuhi unsur kriteria kriminal. Kecuali kita kriteria kriminal itu menyebutkan nama seseorang secara lengkap, dibikinlah atribut-atribut yang jelek orang tersebut. Kalau ini kan tidak, jadi belum ada kriteria kriminal. Jadi buat apa somasi? Ya ini sebenarnya ekspresi dari ketakutan atau ekspresi dari supaya persoalannya berlanjut terus supaya ada pemberitaan. Ajang pansos, menurut Abang. Bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Tapi ini kan akhirnya dia menjadi melakukan politik defense mechanism diri gitu kan, karena terdesak dengan laporan polisi dia defense mechanismnya keluar kan, apa aja kemudian diramaikan tujuannya supaya mendapatkan pertahanan diri yang baik kan. Tapi hukum nggak mengenal itu. Hukum itu mengenal siapa yang bersalah, yang diadili. Bang, Egy Sujana masih belum pulang nih kabarnya. Ya, Masih di luar negeri dan kabarnya kemarin katanya dia masih tinggal dengan anaknya di sana. kan dia secara hukum boleh kan tinggal di luar negeri kan, tidak ada yang melarang kan, jadi sah-sah saja dia tinggal di luar negeri itu secara hukum boleh. Yang jadi persoalan kan dia kan ada statement yang ingin mengejar Jokowi,
Sementara Jokowi di dalam negeri, dia di luar negeri. Bagaimana cara ngejar Jokowinya, kan nggak bisa. Gitu. Jadi itu persoalannya. Tapi kalau secara hukum dia mau tinggal di luar negeri udah berbulan-bulan, sepanjang hukum bilang boleh, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kan omongan dia harus dipegang. Dia akan mengejar Jokowi. Lah dia di luar negeri gimana ngejar Jokowi di luar negeri? Masa kan dia pulang. Bang, balik lagi ke somasi, Bang. Ini somasi, mereka kan sudah mengirimkan somasi tersebut ya ke Pak Jokowi. Jika akhirnya tidak ditangkapin sama Pak Jokowi, Ya, gimana menurut Abang? ya silakan aja dia mau melakukan apa, boleh-boleh aja. Jadi ini cuma sekedar apa ya, action biasa aja lah, gitu yang nggak perlu ditanggapi semuanya. Tapi ditangkap Jokowi juga nggak apa-apa, nggak ditangkap juga nggak apa-apa, nggak punya dampak hukum ini. Bang, ini kan termasuk penetapan tersangka masih belum juga ya, Bang, di Polda Metro Jaya gitu. Padahal saksi semuanya udah dipanggil, sudah Ya, diperiksa gitu. jadi ada nanti gelar perkara khusus untuk penetapan calon-calon tersangka. Itu nggak bisa buru-buru, harus hati-hati supaya tidak salah orang, tidak salah pasal dalam mentersangkakan seseorang. Jadi itu ada prosesnya. Jadi proses itu bisa makan waktu 1 bulan, 7 bulan penetapan tersangka. Tapi percayalah, ketika ini proses berjalan sedemikian rupa dengan koridor hukum yang baik, kemudian sudah diduga ada tersangka, pasti ditentukan tersangkanya. Kita tunggu aja. Berarti kayak seperti gini ya, Bang ya. Kayak kemarin kan itu udah merembet kemana-mana, bahkan ditambah lagi ini dimasukkan dengan kasusnya Sylvester yang Ya, kabarnya sudah ya. inkrah tapi tidak juga Iya, ditahan. itu kan semua orang kan mencari celahnya, mencari salahnya. Bagus-bagus saja, Rosario mendapatkan celahnya si Sylvester ya bagus. Artinya kan hukum harus ditegakkan juga kan. Hukum harus ditegakkan kepada semua pihak. Siapa yang bersalah harus dihukum kalau sudah inkrah, putusan bersalah. Siapa yang kemudian melakukan dugaan tindak pidana harus diproses hukum kan begitu. Jadi Rosario bagus juga dia mengingatkan ada satu posisi final hukum yang belum dijalankan, akhirnya kan sekarang dijalankan. Itu nggak ada persoalan, saling mengingatkan. Ini dalam konteks ini Bang Rosario bagus dia mengingatkan kepada semuanya. Gitu. Tapi kita juga mengingatkan kepada Rosario, proses hukum berjalan juga. Ada pesan buat Rosario, Bang? Nah, ada kita. Gitu. Mana kita diladenin pesan kita kan? Dah.